Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Aura Melani dari kelas 12 IPA. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah mengenai apa itu iptek. Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Iptek adalah awal dari kesuksesan bangsa, karena bisa menciptakan sesuatu hal yang baru yang sebelumnya tidak bisa terjadi dapat terjadi. Adapun manfaat dari iptek yaitu memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan, ekonomis dan efektif, kehidupan manusia menjadi lebih praktis, dan yang terakhir yaitu mempermudah untuk berkomunikasi tanpa batas. Adapun dampak positif dari kemajuan iptek dalam aspek sosial yaitu keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kedua, kebebasan. Artinya, setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya. Ketiga, pemerintah yang demokratis. Dengan adanya pemerintah yang demokratis akan memungkinkan untuk meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Dalam aspek ekonomi, yaitu makin terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat, meningkatnya investasi asing, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dalam aspek sosial dan budaya, yaitu makin canggihnya alat komunikasi, pola berpikir yang baik, munculnya internet. Dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu makin menguatnya supremasi hukum. Supremasi hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Menguatnya regulasi hukum, menguatnya supremasi sipil, dan yang terakhir makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, dampak negatif dari kemajuan iptek dalam aspek politik. Terganggunya stabilitas politik nasional, terjadinya tindakan-tindakan anarki, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Dalam aspek ekonomi, perekonomian negara yang akan dikuasai pihak asing, timbulnya kesenjangan sosial, pemerintah hanya sebagai regulator. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi akan semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang. Dalam aspek sosial budaya, munculnya sifat hedonisme, yaitu kecenderungan untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri sendiri. Muncul sikap individualisme dan kesenjangan sosial, munculnya gejala westernisasi, yaitu perbuatan seorang yang mulai kehilangan sikap nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian. Makin lunturnya nilai keagamaan, munculnya gaya hidup yang konsumtif. Dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, menimbulkan tindakan anarkis yang dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara semakin berkurang. Yang terakhir, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rasa tanggung jawab mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kemaslahatan orang banyak. Kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Dengan sikap selektif, kita dapat mengambil keuntungan
bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain, seperti mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Pertanian dijadikan prioritas utama. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dari perilaku, antara lain terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.